Ya, shalom, saudara. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, semoga pada hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kita dapat menikmati ya berkat-berkat-Nya. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik bahasan ibadah yang sesuai, yang persis, yang cocok dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengamati judul ini berarti ternyata ibadah itu bukan sembarangan, saudara. Ya, ibadah bukan hal-hal yang biasa. Ya, nah baiklah kita akan memperhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi jelas di sini bahwa ibadah itu adalah anjuran. Ya, jangan sampai kita meninggalkan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Banyak orang gampang nih, saudara ya, menganggap ringan ibadah. Tapi ternyata di sini ada satu ya peringatan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dikuinakni, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Kenapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan itu artinya menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kembali situasi yang terjadi sekarang ini, sebenarnya itulah tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus memang sudah tidak lama lagi akan datang. Ya, haleluya. Dan ibadah itu merupakan hal yang sangat penting. Sekali lagi, ibadah itu bukan main-main, saudara. Bukan artinya merupakan hanya satu kewajiban, ya, tidak. Kita tidak hanya wajib ibadah tiap hari Minggu saja. Loh, ini hari kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Tuhan bilang hati-hati dengan ibadah, ya, karena ibadah yang kita kerjakan itu merupakan latihan. Ya, Paulus menasihatkan, latihlah dirimu beribadah. Loh, kenapa harus latihan, saudara? Karena nanti di surga tidak ada aktivitas lain kecuali ibadah. Ya, jadi ibadah itu berlaku terus sampai kepada waktu yang akan datang. Ya, baik, kita akan perhatikan di Wahyu pasal 22 ayatnya yang ketiga. Maka dikatakan tidak akan ada lagi laknat. Nah, ketika nanti di surga dunia ini berlalu, katakan tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan apa? Beribadah. Makanya Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu sekarang ini latihan, saudara, supaya nanti kita kerasan di sana, di surga. Karena di surga tidak ada kegiatan lain kecuali ibadah. Nah, kalau kita nggak mulai sekarang, nanti di ibadah kita nggak kerasan, Tuhan. Silakan. Siapa yang mau keluar dari surga?
Ya kan? Kita pray dhisik. Ya, silakan. Nah, kalau kita nggak bertahan, saudara, dalam ibadah, saya khawatir di sana nanti nggak betah. Karena nggak ada aktivitas lain, nggak ada main HP di sana, ya, kecuali beribadah, ya. Ya, saudara, sebenarnya apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah, kalau kita pahami, adalah bentuk komunikasi manusia dengan Allah. Allah menyampaikan firman-Nya lewat hambanya yang dipercaya untuk kita dengar. Ya, jadi Allah yang berbicara, kita mendengar. Kemudian kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi terjadi komunikasi. Tidak ada aktivitas lain sebenarnya, ya. Dan ibadah itu merupakan wujud ketaatan bagi setiap orang percaya. Ya. Kita perhatikan saja, kenapa orang bisa setia beribadah, taat. Loh, saudara, kita tahu persis ya. Tadi disampaikan, nanti di sana itu tidak ada kesempatan lain kecuali ibadah. Jadi ketaatan kita sekarang ini sebenarnya dalam bentuk latihan. Jadi tidak hanya sekedar tradisi, wajibnya, tradisinya orang Kristen kalau minggu ibadah. Tidak. Ibadah harus ditandai dengan pemahaman yang benar. Ya, bahwa ibadah itu merupakan satu ungkapan, ucapan syukur atas pemeliharaan Allah. Ya, betul, saudara. Kalau Tuhan tidak memelihara kita nggak ada sampai hari ini, betul, saudara. Ya, usia itu jangan dipikir akan berlanjut sampai tua. Yang muda saja bisa tidak nutut, saudara. Benar, saudara. Di dalam Tuhan itu tidak sekedar rajin beribadah, tapi ternyata adalah hubungan yang baik dengan Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan saya senang, saudara. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kesenangan? Ya, karena kita berkomunikasi dengan Allah, ada hubungan dengan Allah. Sebab itu ibadah itu penting. Tidak rugi, saudara, ibadah. Ya, hari ini kita bisa belajar, ya, tetapi ibadah ini pun sekali lagi bukan sekedar tradisi, bukan sekedar syarat sebagai orang yang percaya kemudian ibadah. Ternyata ibadah itu dinilai mutunya, ya, dinilai. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian ini waktu Yohanes ada di Pulau Patmos, Rasul Yohanes, ya, diberikan penglihatan oleh Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat buluh, bukan bulu ya, buluh, bambu, ya, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan katanya yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan siapa? Mereka yang beribadah. Nah, ternyata ibadah itu berlanjut sampai di sana, dan itu pun diukur, ya. Ada penilaian, loh, saudara, ibadah. Lagi tidak hanya sekedar kerajinan kita, ya. Sudah cuma 1 minggu sekali, banyak bolosnya lagi, ya. Coba yang lain-lain itu rajin banget, ya. Tidak hanya seminggu sekali, 1 hari sampai beberapa kali. Kalau rajin kita kalah. Tapi kalau kita ngerti rahasia ibadah kita, ternyata tidak berhenti sampai di dunia ini, tapi berlanjut sampai di surga.
Latihlah dirimu beribadah supaya nanti di sana kita nggak canggung, saudara. Karena di surga nanti aktivitas kita nggak ada yang namanya jalan-jalan kaki, gitu, nggak ada. Ibadah. Nggak ada sibuk di depan laptop di kantor, nggak ada. Cuma ibadah. Dan ibadah itu pun ternyata diukur. Ya, ukurlah mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau ukur. Jadi saudara lihat, bait suci itu sudah ada sejak zaman Keluaran, ya. Dan bait suci itu terbagi dari 3 ruangan. Yang pertama namanya halaman, ya. Kemudian ada ruangan kudus dan ada ruangan maha kudus. Imam besar yang setahun sekali boleh masuk ke ruangan maha kudus. Tapi kalau imam-imam berhenti sampai di ruangan kudus, dia membakar dupa, ya menyalakan pelita dan menaruh roti di atas meja, itu aja. Tapi yang di luar tidak termasuk hitungan. Ukurlah, tetapi jangan engkau ukur mereka yang ada di sebelah luar, ya, karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, orang yang nggak masuk ukuran, walaupun dia rajin beribadah di dalam rumah ibadah, tapi di halaman nggak masuk-masuk, nggak menjadi mendalam di dalam Tuhan, dipersiapkan untuk disiksa 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Jadi dari sini kita bisa melihat, ya, betapa pentingnya ibadah. Nggak rugi, saudara, sekali lagi. Karena ibadah itu memang Allah sendiri yang merekayasa supaya kita bisa ibadah. Bukan karena kita, bukan. Karena ibadah itu menghampiri tahta anugerah Allah yang awalnya manusia nggak layak menghampiri Allah karena dosa. Tapi sekarang kita beroleh kesempatan. Ya, haleluya. Nah, sekali lagi ibadah itu diukur. Lalu masalahnya sekarang ibadah yang bagaimana? Yang benar. Nah, kita lihat memang dari denominasi gereja ini macam-macam caranya mereka ibadah. Ya, ada yang tenang saja. Beda orang Pentakosta nyanyinya jengkrak-jengkrak. Ya, mana kira-kira yang menyenangkan? Nah, saudara, tentu sekali lagi ibadah itu tidak hanya asal ibadah. Ya, sekali lagi rajin, oke rajin. Tapi tidak asal rajin, saudara, ya. Nah, sebagaimana Rasul Paulus pernah memberikan kriteria, ukuran bagaimana ibadah yang benar, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Saudara, luar biasa, ya, kalau ada yang masih suka memberikan nasihat. Jadi kalau hari ini kita mendengar nasihat firman Allah itu sangat luar biasa. Ya, jangan hanya mendengar firman Allah yang bersifat, ya, menina-bobokkan kita, ya, sampai kita begitu luar biasa ditinggikan. Lebih hebat kalau kita mau mendengar firman Allah yang bentuknya adalah nasihat, pitutur. Dan orang dinasehati itu sebenarnya nggak seneng. Siapa yang ingin dinasehati? Anak saja kalau orang tuanya bawel,
nasihati terus nggak betah kan di rumah, ya kan? Udah pindah aja dah, ngekos di sana. Dan dengar firman Allah, demi kemurahan Allah, kata Paulus, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ternyata ibadah ada ukurannya, saudara. Ada ibadah yang sejati, ibadah yang benar, berarti ada ibadah yang nggak benar. Nah, sekali lagi, saudara, ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati gimana? Ibadah mempersembahkan. Mempersembahkan itu artinya menyerahkan dengan sukarela. Kehidupan kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan ternyata itu adalah bagian daripada ibadah yang sejati. Ya, haleluya. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, baik, kita akan memperhatikan apa yang dimaksudkan persembahan yang hidup. Namanya saja hidup, lawan katanya mati. Jadi kalau kita mempersembahkan diri kita di dalam suasana ibadah kita, saudaraku, kita persembahkan kehidupan kita, kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Tuhan ingin yang hidup. Mati dalam arti di sini bahwa mati dalam merupakan ciri hidup kita yang lama. Ya, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, itu mati. Manusia pertama mati di hadapan Allah. Ya, memang Allah pernah berfirman, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati, tapi ternyata masih hidup. Apanya yang mati? Kerohaniannya. Hubungan dengan Allah itu putus. Saudara, jadi persembahan yang hidup bukan yang mati, artinya kehidupan yang tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya, baik, Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, kamu dulu memang sudah mati. Bukan secara fisik. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, ini saudara. Jadi yang dimaksudkan mati di sini adalah karena kehidupan di dalam dosa. Kamu dulu memang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, dan kamu hidup di dalamnya. Kenapa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, hidup yang keduniawian. Ya, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yaitu setan. Nah, ini saudaraku, kehidupan yang dikatakan mati di hadapan Tuhan, yang nggak layak sebagai persembahan kehidupan kita, adalah ibadah yang ditandai hidup dengan tetap berbuat dosa. Mati di hadapan Allah. Allah nggak senang. Ya. Bagaimana? Ya, karena kamu menuruti keinginan dunia ini. Keinginan dunia dengan keinginan Allah berbeda juga. Ya,
kamu menuruti, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu si setan, si iblis, si jahat, yang sekarang ini bekerja di antara orang-orang durhaka. Banyak loh orang Kristen ke gereja rajin, tapi masih dikuasai oleh setan. Buktinya hidup tetap di dalam kegelapan. Tuhan Yesus pernah marah, saudaraku ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Saudaraku, enak, Tuhan langsung hantam orang-orang. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Dan iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Wow, gimana nih? Orang Kristen masih dikuasai oleh si iblis. Ada loh, ya. Sebab di dalam setan itu tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, bohong, penipu, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab memang ia adalah pendusta dan bapaknya segala pendusta. Ayo, siapa yang suka bujukan di sini? Yang bujuk itu enak loh, saudara. Kita bisa mengelabui orang lain. Bujuk itu kita bisa menang, saudara. Tapi Tuhan tidak menghendaki orang Kristen yang dikuasai oleh roh kegelapan. Siapa orang Kristen yang sedemikian itu dikatakan sebagai orang Kristen yang mati kerohaniannya, yang tidak pantas, tidak layak untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai satu bukti ibadah. Ya, jadi persembahan yang hidup, bukan yang mati. Ya, jadi orang Kristen ini harus terbebas dari dosa, ya, yang membawa kematian, kemudian membawa kehidupan yang berguna bagi Allah. Ya, haleluya. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian hendaklah kamu sekarang, ya, mandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Persembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Mati karena dosa, tapi hidup karena Allah. Ya. Nah, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Memang dulu kita dikuasai oleh dosa. Sekarang jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana ini, yang bisa segera mati ini, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, persembahan yang hidup, bukan yang mati, ya. Artinya yang tidak ditandai oleh dosa. Orang rajin beribadah loh, tapi dosanya masih melekat. Tidak pantas, ya, ibadah tidak menyenangkan hati Allah. Dan yang kedua adalah persembahan yang kudus. Tidak hanya hidup, tapi kita datang kepada Tuhan dengan kekudusan. Ya, haleluya. Kudus artinya itu tidak ada tanda-tanda kenajisan. Ya, karena kenajisan itu merupakan ciri hidup kita yang lama, yang dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Dan manusia ini punya hawa nafsu, saudara. Katakan sebagai nafsu daging, tapi tidak, saudara, ya. Kalau kita ingin
berkenan ibadat kita itu menyenangkan hati Allah, maka persembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, ya. Haleluya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai yang ke-16 dikatakan di sana, hiduplah sekarang sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terus sekali orang Kristen, tidak boleh orang Kristen bodoh, yang nurut saja dengan hawa nafsu ini. Nah, coba kalau kita lihat sekeliling kita ini, punya daya tarik, saudara. Ya, nah, kita perlu hati-hati ya dalam hidup ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh hidup kudus. Dari cara mulai kita berpikir, merenungkan, dan kemudian melangkah, kita harus tetap kudus. Sama seperti Dia, Allah, Kristus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi Allah yang mengizinkan kita berada dalam ruangan ini itu, yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Maka kita harus sesuai, sepadan, ya, sama dengan Dia, sebab tidak bersalah, ya. Sebab ada tertulis di situ, kuduslah kamu, sebab Aku yang memanggil kamu itu adalah kudus. Sekali lagi, kudus di dalam seluruh hidup, dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari cara berpikir, merenungkan dan tindakan dalam perjalanan hidup kita, ya. Karena kekudusan itu merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dibantah, merupakan syarat mutlak untuk kita bisa menghampiri hadirat Allah, ya. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan, artinya kita raih kekudusan, kita upayakan hidup yang kudus. Kenapa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara, jangankan menghampiri, melihat saja nggak boleh. Ya, mari kita berusaha hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekali lagi, memang kalau kita dinasehati firman Allah itu kayaknya nggak seneng, ya. Orang yang paling seneng dihina bubuk, ya. Aduh, anakku sih ganteng nih, Rek. Aduh, anakku si ayu nih, anakku si pinter, seneng gak anak? Tapi coba kalau orang tuanya, hati-hati ya, nek ngomong dijogok, nek nyawang dijogok, oh gak seneng anak. Ya, kalau disanjung mau. Makanya dalam ibadah banyak orang yang mencari sanjungan. Wih, jemaat pinter, terlalu bayar berpuluhan. Bagus. Kemarin saya dimintai kartu nama, saudara, sama seseorang. Pak, ada kartu namanya, Pak. Maaf, sekarang sudah tidak musim kartu nama. Ya. Sebab di dalam kartu nama itu biasanya ada nomor rekening bank. Iya kan? Jangan lupa ya, nanti kalau anu ke rumah saya, ini alamat saya. Ada nomor rekening. Tidak hanya cukup satu rekening, 3 rekening. Saya nggak mau, saudara, bener.
hidup itu harus sesuai dengan firman Allah. Ya, sekali lagi ibadah itu memang tidak menyenangkan kalau isinya dalam ibadah itu pendeta khotbah berbentuk nasihat. Ya, tapi kalau dinabobokan, paling seneng, enak namun gereja kono. Seneng khotbahnya itu manis, lucu, gak mengenai kali dan itu. Aneh ditutup ya, tapi justru jauh lebih baik. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan dapat melihat Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, untuk kita bisa memandang Tuhan, menikmati anugerahnya, kita harus menyesuaikan pola ibadah kita. Ya, pertama adalah persembahan yang hidup, yang kedua persembahan yang kudus, dan yang ketiga adalah persembahan yang berkenan. Ya, haleluya. Nah, sesuatu yang berkenan ini artinya apa? Bisa diterima, ya, sesuai yang diinginkan oleh si penerima. Satu misal saja, sekarang anak itu tuh sama orang tuanya sopan sekali, sugeng dalu Pak, sugeng dalu Bu, kan menyenangkan itu namanya. Anak kosek sopan rek, ya. Ya karena apa, orang tua butuh dihargai. Ya. Tapi coba kalau anak datang ngomong budak butuh sepatu, diuncang cepet. Mau cepet. Ya, buka lemari kalau aku buka tutup cepet. Ini anak itu belajar nangendi. Ada yang gitu ya anak-anak? Ada di rumah. Semoga ada ya. Ini saudara, ya. Jadi berkenan itu artinya bisa diterima oleh yang menerima, ya. Baik, kita akan memperhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28. Jadi, perhatikan di sini, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan di dunia ini gonjang ganjing, nanti ganti pemerintahan masih ada, diungkit-ungkit segala macam. Kerajaan dunia ini tidak aman. Ya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan tetap beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, berkenan ini apa? Ibadah yang berkenan. Ibadah dengan rasa hormat dan ibadah dengan rasa takut. Ya, jadi kalau kita datang kepada Tuhan bukan langsung kasih hormat dulu. Hormat Tuhan. Wah, bukan begitu. Ya, bukan. Tapi hormat itu menghargai. Ya. Dalam kitab Nabi Maleakhi, kita melihat di sini bahwa rasa hormat itu sangat ditekankan bagi bangsa Israel pada waktu itu, ya. Dikatakan seorang anak menghormati bapaknya atau orang tuanya, dan seorang hamba itu menghormati tuannya. Ya. Jadi kata Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, justru pada imam-imam, kalau aku ini bapak, di manakah hormatnya kepadaku itu? Oh, sampai Tuhan jengkel tanya, kalau aku ini bapak, kamu menyebut aku bapak, mana hormatmu? Dan jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku? Jadi hormat dan takut itu, hormat seperti kita menghadap orang tua, bapak, takut seperti kita menghadap majikan. Ya, ibadah yang berkenan dengan rasa hormat dan takut. Ya,
firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hei para imam yang menghina namaku. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan tidak hormat dan takut, itu sama dengan menghina Tuhan. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi kamu tetap berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Jadi seakan-akan orang gereja lah gitu ya. Seenaknya gitu maksudnya ya. Nggak bisa. Terhormat. Ini rumah Allah. Ya. Jangan kemudian memandang, gereja ini cilik, enggak apa-apa lah. Saudara, justru kalau kecil itu kita mendapat perhatian, nah, walaupun Tuhan itu tidak bisa dikelabui yang besar saja, yang kecil justru mendapatkan pengawasan yang lebih ketat, ya. Makanya enak yang kecil, saudara. Ya, itu pendeta yang menghibur hati kan gitu ya. Karena gerejanya cilik, ya. Tapi benar, saudara. Saya tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa putus asa. Gereja cuma ini. Sekarang kita mendapat tambahan jiwa, tapi jiwanya kayaknya tambah nggak bikin yang benar buat apa? Ya, kalau dia bisa didandani saya tidak masalah. Tapi seringkali orang-orang memanfaatkan kok. Nah, gereja dan dibantu, dan begitu, dan begini. Ini kesalahan. Ya, betul-betul kesalahan. Ya, dan sekali lagi hormat itu kita menghargai lah. Ya, ini tempat ibadah kita hargai dengan benar. Ya. Coba bayangkan, dikatakan, apabila kamu membawa seekor binatang buta dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Memang dalam aturan perjanjian lama, tidak boleh membawa binatang itu yang cacat. Bisu, tuli, pincang, itu tidak boleh, harus persembahan yang baik. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus itu dikorbankan, itu bukan karena dosa, tapi justru karena dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya dia bisa mati di atas kayu salib. Ya, jadi saudaraku, cobalah menyampaikan sekarang kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Coba pemerintah aja, ya. Coba kamu tanya sama bupati, senang enggak? Soalnya kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, bupati aja tidak senang, apalagi Tuhan. Kali lagi setelah ibadah itu karena tadi nilai loh ya, tidak sekedar. Jadi kalau saudara di sini mungkin saya nggak kurang perhatian, tapi Tuhan tetap perhatian. Ya, pendeta pun khawatir, aduh, ya, mungkin anggapannya seperti itu. Tapi Tuhan tetap perhatian. Karena saudara datang beribadah bukan mencari saya, tetapi mencari Tuhan. Ya. Coba bayangkan betapa Allah sangat marah ya kepada bangsa Israel yang tidak menghargai, tidak menghormati. Kalau aku ini Bapak, mana hormatmu? Sampai kau datang bawa persembahan-persembahan yang tidak menyenangkan, yang cacat. Mana hormatmu? Ya. Saudara, di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 di situ dikatakan, mereka berperang melawan anak domba, melawan Tuhan. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Ini bukti. Setan aja dibanting, saudara. Kenapa? Dia Tuhan
di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Bukan hanya sebagai Bapak saja. Kalau aku ini Bapak, mana hormatmu? Kalau aku ini Tuhan, mana takutmu? Ayo. Lalu sekali lagi, mari kita hargai ibadah ya. Kita datang ibadah bukan hanya sekedar pokoknya memenuhi jadwal ibadah. Tidak. Tapi kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Karena dia adalah Bapa yang perlu dihormati, karena dia adalah Tuhan yang perlu ditakuti. Ya. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan juga nanti akan menang. Yaitu mereka yang dipanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ternyata kesetiaan itu juga menentukan, saudara ya. Sama lu si rajin nang gereja. Kayak opo karo Marifan. Ya, dulu Bu Surat Maya dulu ya, almarhum. Pernah ditanya begitu. Sampai itu si rajin nang gereja, kayak opo karo Marifan. Dia hanya menjawab, aku kayak opo. Aku tidak dikasih apa-apa. Aku hanya dengar firman Tuhan. Wah, itu hebat. Ya, saudara buta huruf, tapi bisa menjawab pertanyaan firman yang disampaikan. Saya coba ceritakan firman Allah bagaimana? Dia jawab, aku tidak bisa. Kamu datang sendiri saja. Akhirnya dia datang. Dan kemudian benar, akhirnya dia dimenangkan oleh Tuhan. Hebat. Saudara, jadi Tuhan tidak mengukur sejauh mana kepandaian kita. Ya, memang nggak salah jadi orang pandai, ya, karena orang pandai itu gampang dibujui, betul kan? Tapi bujui ya. Tapi saudara, di dalam Tuhan karena kita takut kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, maka kita akan menempatkan diri, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Haleluya. Ya, sehingga dengan memahami makna ibadah sekarang, mari kita tempatkan diri kita sekarang saudaraku sebagai umat yang berkenan kepadanya. Ya, dengan menempatkan ibadah kita sesuai dengan petunjuk firman-Nya. Ya, saya yakin ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kok. Ya, kita persembahkan diri kita dalam ibadah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, dan sekali lagi ibadah itu sebenarnya bukan niat kita kok. Ya. Siapa yang dari awal hidup ini niat ibadah? Nggak ada. Malah kalau bisa nggak datang ibadah. Justru pendeta yang sering gembar-gembor, ayo ibadah. Manusia tidak punya niat ibadah sebenarnya, ya. Tapi ibadah itu ternyata hasil perjuangan daripada Tuhan supaya kita bisa beribadah kepadanya. Ya. Coba kita baca Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal dia telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kalau tadi bangsa Israel dimarahi sama Allah karena persembahan yang nggak berkenan, tetapi Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Tujuannya adalah akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, dengan tujuan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi jelas saudara, ibadah itu bukan rencana manusia, tetapi adalah rekayasa dari Tuhan
dengan cara dia mempersembahkan dirinya supaya kita berkenan kepada Allah dan menggunakan waktu-waktu kita untuk ibadah. Karena kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir, ya. Kapan kita nggak tahu. Karena hidup manusia itu tidak ditentukan oleh umur. Ya kan? Awal saya berpikir, nanti umur 180 tahun baru mati. Hidup manusia nggak ditentukan oleh umur. Hidup manusia juga tidak ditentukan oleh kesehatan. Berapa banyak kita berusaha pergi ke apotek, beli obat itu, obat ini supaya sehat. Ternyata hidup manusia juga tidak ada kesehatan secara full. Penyakit itu bisa datang sewaktu-waktu. Berhati-hati ya. Kita gunakan hidup ini sebaik-baiknya hanya untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, mumpung, apa mumpung ini? Senyampang. Ya. Mumpung ada kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang, mari kita gunakan waktu kita, ya, untuk beribadah dengan benar, dengan sebaik-baiknya, dan itu tidak sia-sia. Lalu kita ibadah apa? Kemudian kita terjadi kerugian. Tidak, saudara. Ya, apa berpikir kalau kita melakukan satu tindakan yang sesuai dengan firman Allah kita akan jadi rugi? Enggak. Ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-25 di situ dikatakan, tetapi kamu harus, kata harus ini tidak boleh dibantah loh. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka dampak dari ibadah kita, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ternyata nggak rugi, saudara. Ya, ayo mulai sekarang jangan kemudian semua ibadah itu, nek kober. Iya, nek setan nek kober. Nek setan nek kober. Tidak, saudara. Ibadah itu merupakan satu perjuangan, ya. Karena Tuhan Yesus sudah berjuang sampai mati di atas kayu salib supaya kita bisa beribadah, maka kita juga harus berjuang untuk dapat beribadah, dan Tuhan tetap tidak sia-siakan kita. Tuhan tetap memberkati di dalam langkah perjalanan hidup kita. Saya yakin Tuhan memberkati saudara pada hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.